لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في كل قول وعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد. Ikhwanana, kita lanjutkan. Barakallahu li wa lakum kitab Sifatu Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang halaman 102 di sini. Judulnya adalah qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Ini bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan ghairaha." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah, maka Nabi membaca surat selain Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyana. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan, yakni membaca surat yang panjang. Wa yaqassiruha ahyana. Kadang Nabi baca surat yang pendek karena ada sebab, yaitu misalnya li'aridi safarin, karena dalam perjalanan safar. Jadi kalau kita dalam perjalanan safar, salat qasar itu, maka kita membaca surat-surat yang pendek-pendek ba'da al-Fatihah, setelah al-Fatihah. Atau sebab lain misalnya au su'alin, atau karena pusing soal batuk karena batuk, au maradin, atau karena sakit yang lainnya, au buka sabi, atau karena ada anak yang menangis, anak kecil yang menangis di masjid sedang salat jamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak baca surat panjang-panjang, tapi surat yang pendek-pendek. Dalilnya kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, jawwaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meringankan, memendekkan bacaan setelah Al-Fatihah suatu hari waktu sholat subuh. Karena Nabi kebiasaannya kalau sholat subuh bacanya panjang-panjang. Wa fi haditsin akhar, dalam satu hadis yang lain, salat subha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, fa qara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Maka Nabi SAW membaca surat yang paling pendek, membaca surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Maka ada yang bertanya dari sahabat, "Ya Rasulullah, lima jawwazta?" Ya Rasulullah, kenapa kau ringankan bacaan? Jadi kau pendekkan surat, kau pilih surat yang pendek saja setelah Al-Fatihah. Maka Nabi SAW bersabda, "Sami'tu buka as-sabi." Aku tadi mendengar suara tangisan
bayi. Fadhanantu anna ummuhu ma'ana tusalli. Saya menyangka bahwa uminya tadi salat bersama kita. Fa aradtu an afrugha lahu ummuhu. Maka saya ingin agar uminya segera menyelesaikan, maksudnya begitu selesai salam dia segera menenangkan anaknya supaya nggak nangis. Masya Allah, di sini terkandung faedah-faedah ya ikhwah. Sesuai dengan penjelasan dari Syekh Al-Albani tadi, boleh seorang memendekkan ketika jadi imam, ya, ketika mendengar suara tangisan bayi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memiliki akhlak dan sifat empati, ya, dan simpati kepada seseorang apabila dia mendapatkan kesulitan. Hatta fi salat, sampai dalam salat, ketika mendengar suara bayi menangis, ya, maka Nabi SAW memilih surat yang pendek saja setelah Al-Fatihah, karena kasihan sama uminya. Subhanallah, uminya bayi itu. Gitu ya akhwah. Nah, di sini menunjukkan bahwa kadang-kadang yakni kata ulama nih, alal imam an yura'i ahwala ma'mumihi. Seorang imam hendaklah dia memperhatikan kondisi makmum. Apabila makmumnya itu sehat semua, kuat semua, nggak apa-apa panjang-panjang. Misalnya waktu sholat tarawih misalnya atau subuh, silakan. Iya. Tapi kalau di antara makmum misalnya ada yang sakit, iya, ada yang sakit, atau mendengar suara tangisan bayi, atau yang lainnya, dia melihat kondisi makmum ada yang pengen mau bekerja dan sebagainya, maka jangan panjang-panjang. Pernah kita misalnya di masjid, di salah satu perusahaan batu bara, itu kalau sholat subuh itu diingatkan imam itu, Ustaz, bacanya pendek-pendek aja. Sebab di Kalimantan itu sholat subuh itu jam 5 lewat, ya seperti ini, yakni 1 jam, dia maju 1 jam waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan mereka bekerja 5:30. Itu sudah ada panggilan, bisnya udah nunggu di belakang masjid. Nah, kalau kita baca agak panjang sedikit, ya yuharrij alaihim, itu jelas bikin kesulitan buat mereka. Maka seorang imam hendaklah memperhatikan kondisi makmumnya. Faedah berikutnya di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Bolehnya kadang-kadang memasukkan anak ke dalam masjid. Jawazu idkhalis sibyan al-masajid, yakni kadang-kadang boleh memasukkan anak-anak ke masjid. Ya. Adapun hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang berbunyi jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkanlah masjid kalian dari anak-anak kalian, itu hadis kata Syekh Al-Albani lemah, dhaifun la yuhtaju bihi ittifaqah, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Di antara yang melemahkan adalah Ibnu Jauzi, Al-Mundhiri, Al-Haythami, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Busiri,
Bahkan kata Abdul Haq Al-Ishbili bahwa lafaz hadis seperti itu tidak ada sanadnya. Ya, tapi bukan berarti setiap hari ya, ikhwah. Bukan setiap hari. Kemudian di sini ada catatan dari para ulama, boleh membawa anak kadang-kadang, dan diutamakan anak-anak yang memang sudah dianjurkan oleh Nabi untuk diajak sholat, seperti anak-anak yang umurnya 7 tahun. Ya, boleh juga kadang-kadang dibawa itu. Ya, tapi kadang-kadang, bukan setiap hari. So kalau dianjurkan setiap hari, maka masjid itu akan jadi TK, kayak TK. Sana nangis, sana nangis, sana nangis. Wah, jadi bukan begitu setiap hari. Di zaman Nabi tidak setiap hari seperti itu. Kadang-kadang. Gitu ya, ikhwah. Apalagi anak-anak yang sudah umur 10 tahun dan dia bisa tenang di masjid, ajaklah dia ke masjid. Makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menjelaskan di situ, di dalam kitab Al-Ilm, batasan anak itu paham untuk diajak bicara umurnya 5 tahun. Jadi anak umur 5 tahun itu sudah paham. Ingat dia sampai tua. Kata Syekh Abdul Razak mengomentari masalah ini, yakni anak-anak itu kadang-kadang diajak ke masjid. Ya, kelihatannya anak-anak itu cuek, nggak mendengarkan. Sebenarnya dia mendengarkan. Dan orang tua kadang tidak tahu bahwa kadang-kadang ketika anak itu diajak ke masjid dan dia tenang ya, tidak ribut ya, tidak selalu ribut. Ketika dia tenang, ajaklah dia ke masjid. Barangkali ada satu kalimat yang dia dengar dari ustadz yang menyampaikan atau syekh, ya, maka itu yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Wallahi ya ikhwan, saya masih ingat dulu waktu SD ya. Dulu saya di SD belakang loji, yang sekarang jadi SD Kasin 1 itu. Itu saya punya guru agama. Ketika menerangkan tentang kisah Nabi Musa dan para nabi-nabi gitu ya, saya masih ingat dulu saya nangis ya. Tidak tahu gimana ceritanya kok bisa menarik begitu ya, menyentuh hati. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Maka di sini menunjukkan jangan meremehkan pendidikan agama terhadap anak-anak itu. Wah, kalau di Saudi lebih banyak lagi waktu. Di Saudi itu ya kawan, anak-anak yang sudah bisa baca Quran itu diwajibkanlah orang tuanya yang mengerti ya, hafalan Quran di Masjid Nabawi setiap ada asar. Dan juga di Masjidil Haram itu ada halaqah tahfidzul Quran ba'da asar. Jadi anak-anak yang sudah selesai ummi qiraati dan dia sudah bisa baca Quran, jangan diputus, lanjut ke marhalah kelas tahfidz. Di masjid ini ada ya, insya Allah. Semoga di masjid-masjid kita ini ada halaqah tahfidzul Quran buat anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan oleh Allah sehingga akan lahir anak-anak yang hafal Quran di setiap masjid-masjid muslimin. Demikian faedah-faedah hadits ini. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha. Saya ketika masuk dalam salat, memimpin salat jamaah, saya ingin membaca setelah Al-Fatihah itu panjang suratnya, surat yang panjang. Fa asma'u buka as-sabi, maka saya mendengar tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi salati,
maka saya ringankan salat saya. Ini saya memilih surat-surat yang pendek-pendek saja. Atau yang tadinya maunya panjang, maka diselesaikan segera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Karena saya tahu betapa sedihnya uminya karena tangisan anaknya. Masya Allah. Di sini menunjukkan betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, dan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Makanya ya ikhwani, Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian dan peduli dengan anak-anak. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada seorang anak namanya Abu Umair. Jadi boleh memberikan kunyah kepada anak-anak. Lah Abu Umair ini, anak yang bernama Abu Umair ini, dia punya burung yang sangat dia suka, burung itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggurauinya. Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu yang bernama Nughair? Jadi burung itu dinamai oleh anak itu Nughair. Subhanallah, sampai Nabi tahu nama burung itu dan nama kunyah anak ini. Di sini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam peduli dia dengan sama anak-anak, ya, dan tahu kondisi anak-anak. Bukan hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mendoakan anak-anak itu. Seperti Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan Anas bin Malik. Anas bin Malik, anak-anak yang waktu itu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan beliau, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu wa atil hayatahu ala ta'atik. Artinya, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas dan anaknya Anas, dan berkailah apa yang kau beri kepada dia, dan panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu. Maka doa ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Anas memiliki anak 70 laki-lakinya, 70, belum yang perempuan loh ya. Itu sebagaimana dikisahkan oleh tabi'in, ketika Anas meninggal, yang mengiringi mayat jasadnya Anas ini diantaranya 70 anak laki-lakinya. Yang perempuan kan gak ikut, ya, ada di rumah. Kemudian Anas ini orang paling kaya di Madinah, dan umurnya panjang sampai 90 lebih dalam keadaan sehat. Lah kalau Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan Anas, yang itu bukan anaknya jelas, Anas bin Malik, apalagi terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Begitu pula kita ya ikhwah. Jangan lupa doakanlah setiap hari orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Begitu pula istri mendoakan suaminya dan mendoakan orang tuanya, ini mertua laki-laki itu. Kemudian mendoakan anak-anaknya dan juga cucunya. Doakan keturunan seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Maka dikabulkan doa ini, sehingga anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Ismail dan Ishak alaihi salatu wassalam, itu salihaini, yani diangkat oleh Allah jadi nabi dan rasul.
Ya. Kemudian wa kana yabtadi'u min awal surah wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi. Ini kebanyakan kondisi Nabi ketika menjadi imam, mengawali bacaan setelah Al-Fatihah itu dari awal surat dan menyempurnakannya sampai habis. Wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tu kulla suratin hadzaha minar ruku'i was sujud. Hendaklah kalian memberikan hak setiap surat dari ruku dan sujud. Ini setiap rakaat hendaklah kalian memberikan haknya setiap surat. Ini bacalah surat itu sampai habis. Wa fi lafdhin likulli suratin raka'ah. Ini dia yang menjelaskannya. Setiap rakaat itu satu surat setelah Al-Fatihah. Wa kana taratan, tapi kadang-kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membagi satu surat untuk 2 rakaat. Satu surat untuk 2 rakaat dibagi 2. Wa taratan yu'iduha kullaha. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi satu surat itu di rakaat yang kedua. Misalnya baca idza zulzilat di rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi surat idza zulzilat di rakaat yang kedua. Misalnya seperti itu ya. Wa kana ahyanan yajma'u fi ar-rak'ati al-wahida baina as-suratayn atau akthar. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan beberapa surat, 2 surat atau lebih dalam satu rakaat. Seperti salat witir, Nabi baca kulhu, Al-Falaq dan An-Nas ba'da Al-Fatihah. Wa qad kana rajulun min al-ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum في الصلاة مما يقرأ به افتتح بكل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. Ini ada kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang laki-laki dari Ansor, dia menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Setelah itu Nabi membangun Masjid Nabawi. Wa kana kullama, dan setiap mau membaca surat, yakni setelah Al-Fatihah, selalu membukanya, yakni membaca surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas maksudnya, sampai selesai. Barulah setelah itu membaca surat yang lainnya. Jadi setelah baca kulhu, baca surat yang lainnya, misalnya Al-Qari'ah misalnya. Wa kana yasna'u dzalik fi kulli raka'atin, dan beliau ini imam ini selalu melakukan demikian di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat. Jadi walaupun rakaat ketiga dan keempat. Makanya ada penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin, boleh kadang-kadang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga, bahkan keempat. Maka makmum, para sahabatnya berbicara dengan imam ini. Faqalu, mereka berkata kepada imam ini, innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uk hatta taqra bi ukhra.
Sesungguhnya engkau wahai imam, kau tadi membaca surat ini Al-Ikhlas, seolah-olah kau memandang bahwa tidak akan sah salatmu kecuali harus baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu kau membaca surat yang lainnya setelah Al-Ikhlas. Fa imma an taqra biha wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra. Yani kata makmum ini ya kepada imam itu, kau ada dua pilihan. Setelah Al-Fatihah silakan kau baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu rukuk, atau kau tinggalkan surat Al-Ikhlas itu dan silakan pilih baca surat yang lainnya. Faqala, maka imam itu menjawab, ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas ini. Inna ahbabtum anna ummakum bidzalik fa'altu. Jika kalian suka saya menjadi imam untuk kalian dengan yang saya lakukan tadi itu, yaitu membaca surat Al-Ikhlas setiap ba'da Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lainnya, saya akan terus jadi imam untuk kalian. Wa in karahtum taraktukum. Jika kalian tidak suka dengan cara saya tadi imam, saya tinggalkan kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tapi makmum para sahabat itu memandang bahwa dia ini pemuda Ansar ini yang paling afdal. Ini hafalannya paling banyak dan bacaannya paling bagus. Wa karihu an ya'umuhu ghairuhu, dan mereka tidak senang diimami oleh yang lainnya. Falamma atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu, ketika mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka para makmum tadi itu memberitahu kepada Nabi berita tentang pemuda ini, imam ini. Maka Nabi bersabda, bertanya kepada pemuda ini, pemuda Ansar, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin. Wahai fulan, coba lihat ya ikhwah, ya, Nabi tidak langsung negur, tidak langsung melarang ya. Nabi tanya dulu alasannya apa dia, apa yang menghalangimu untuk kau melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu, atau apa sebabnya kau senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini setelah Al-Fatihah setiap rakaat. Apa jawaban imam tadi? Inni uhibbuha, sungguh aku mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Nabi menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan Allah memasukkanmu ke dalam syurga. Iya. Faedah daripada hadis ini ya ikhwah, yaitu tambahan selain daripada faedah bab ini, yaitu fadilatu surat Al-Ikhlas, keutamaan surat Al-Ikhlas. Apa keutamaannya? Kandungannya adalah sifat Allah yang Maha Penyayang. Makanya dalam Sahih Bukhari ada yang mirip seperti hadis ini. Ada seorang yang dituju oleh Nabi sebagai panglima Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan mata-mata intelijen. Nah, yang namanya panglima pasukan, dia harus jadi imam, kecuali kalau dia tidak sanggup. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih panglima itu yang banyak hafalannya. Kemudian yaitu setiap dia jadi imam, senantiasa setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Maka Nabi diberitahu oleh para sahabat setelah itu. Maka Nabi mengatakan begini, saluhu lima yasna'u dzalik.
tanyalah kalian kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Maka ditanyakanlah kepada pemuda itu, panglima itu. Kemudian dia menjawab, li'anna fiha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Karena dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Allah yang Maha Pemurah, maka saya senang untuk membacanya. Ya. Maka Nabi menjawab ketika diberitahu oleh para sahabat, akhbiruhu bi anna Allah yuhibbah. Kabarkanlah kepada dia bahwa Allah mencintainya. Masya Allah. Siapa yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Saya yakin antum semua hafal surat Al-Ikhlas. Iya. Maka pelajarilah tafsirnya. Surat Al-Ikhlas, pelajari tafsirnya. Maknanya maksudnya, makna ayatnya. Surat yang pendek, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi kepada musyrikin, orang musyrikin. Karena waktu itu orang-orang musyrikin tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasabnya Rabbmu. Ini Rabbmu itu bin siapa? Maka Nabi diam. Maka turun surat Al-Ikhlas. Qul, jawablah olehmu wahai Nabi kepada mereka, huwallahu ahad. Dia Allah itu Maha Esa. Yani Allah itu satu zatnya, bukan dua, bukan tiga, apalagi lebih dari itu. Iya. Kemudian Allahus Samad. Allah itu As-Samad. As-Samad itu artinya banyak sekali, diterangkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Yani dia itu Maha Mulia. Diawali dengan As-Samad itu adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Zat yang satu-satunya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Semua kebutuhan dan permintaan mereka ditujukan kepada As-Samad. Allah As-Samad. Karena apa? Karena Allah memiliki kemuliaan, keagungan dengan sempurna, ya, kekayaan dengan sempurna, dan lain-lain. Antum baca itu keterangan dari Ibnu Abbas tentang As-Samad. Ya, itu intinya itu. Sampai Imam Syafi'i mengomentari nama Allah As-Samad ini, sekiranya orang musyrikin merenungkan nama Allah As-Samad, sungguh mereka tidak akan meminta kepada berhala, tapi mereka akan berdoa hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan anak. Wa lam yulad, dan Allah tidak pernah dilahirkan oleh siapapun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengannya. Yani Allah tidak punya teman wanita atau istri. Allah tidak punya istri dan Allah tidak punya teman wanita. Ya, itulah kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya itsbatun, penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa dia Ahad, Al-Ahad, Al-Wahidul Ahad, Maha Esa. Dia itu Maha satu saja zatnya. Kemudian terkandung juga rad, bantahan atau nafi, peniadaan anak dan orang tua dan istri bagi Allah. Iya. Ini bantahan terhadap orang musyrikin yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Bantahan terhadap Nasara yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Maka Nasara dikafirkan oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah
salah satu dari 3 oknum, bapak, anak dan bunda Maryam. Ya, mereka mengatakan Maria. Yang benar itu Maryam, bukan Maria. Itu kebatilan mereka, tidak ada dalil mereka dari langit. Bahwa Allah itu salah satu terdiri dari 3 oknum, bapak, anak, dan ibu, menjadi satu. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Kayak Nescafe. Ya. Memangnya dalilnya Nescafe. Dalil itu dari Allah, Quran dan Sunnah, wahyu, bukan Nescafe. Tambahi lagi kalau bisa sama madu, sama jahe. Jadi 5 sama dengan 1. Ya. Kalau kopi sih enak. Kalau keyakinan Allah dijadikan jadi 3, nah ini syirik. Kalau kopi halal ya, akhi. Ya. Tapi kalau menyatakan bahwa Allah itu sama dengan 3 oknum, nah ini syirik. Kenapa syirik ya akhwah? Sebab kalau menyatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3, ya, berarti 3 oknum ini zatnya sama dengan Allah. Berarti Allah lebih dari 1. Makanya Allah dengan tegas menyatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, huwallahu ahad. Dia Allah itu 1. Ya, dialah satu-satunya yang disembah oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Jadi barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ini dan dia mencintainya, maka dia akan dicintai oleh Allah, dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang lainnya, ikhwan, ini tambahan faedah. Mumpung pas surat Al-Ikhlas, bahwa Nabi SAW menyatakan, man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa baca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Jadi bagi yang di dunia ini tidak punya rumah, ya, sabarlah, bacalah Al-Ikhlas banyak-banyak. Allah akan beri rumah di mana? Di surga. Rumah di surga itu terbuat dari emas atau perak atau mutiara. Iya, sabarlah, walaupun kontrak di dunia atau ngekos, sabar. Kata Nabi, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Jadi kalau sekiranya dia melihat orang kafir diberi kekayaan dunia ini, sabarlah, memang dunia ini untuk orang kafir. Maksudnya, kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Walaupun demikian, orang kafir tidak semuanya kaya. Banyak juga orang miskin, orang kafir yang miskin, iya kan? Apalagi nanti setelah mati mereka masuk neraka, diazab. Sabarlah di dunia ini dan mintalah kepada Allah kekayaan. Mintalah kepada Allah kekayaan. Sebagaimana Nabi SAW minta kepada Allah rezeki dan kekayaan. Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Itu rezeki yang halal. Nabi minta setiap ba'da subuh. Dan juga Nabi minta kepada Allah kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda. Al-huda itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa, taqwa. Wal afaf, menjaga diri dari minta-minta. Dan ghina, ghina itu kekayaan. Kaya itu ada 2. Ada kaya hati, ada kaya harta. Ciri orang itu kaya apabila dia bisa bayar zakat mal. Ini kata Abu Hanifah. Kalau dia nggak bisa bayar zakat mal, maka dia masuk kategori
pas-pasan atau miskin. Jadi kalau ada orang bisa bayar zakat mal, oh dia kaya. Ya, itu ya. Zakat mal itu 2,5% dari 92 gram emas atau uang seharga 92 gram emas. Kemudian surat Al-Ikhlas, di antara keutamaannya dia adalah thuluthul Quran. Dia itu sepertiga Al-Quran. Ada dua makna tentang sepertiga ini. Yang pertama, pahalanya sama dengan membaca sepertiga Quran. Masya Allah. Berarti kalau 3 kali baca sama dengan menghatamkan, pahalanya sama dengan orang yang seperti orang yang baca hataman Quran. Iya. Yang kedua, maksud daripada sepertiga di situ karena kandungan Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga kisah-kisah, kasus al-qasas, kisah-kisah. Sedangkan Al-Ikhlas mewakili sepertiga, yaitu akidah. Berapa kali kita baca Al-Ikhlas ya ikhwah? 15 kali. Coba dihitung. Ba'da salat, setiap salat 5 waktu baca Al-Ikhlas. Iya kan? Berarti berapa itu? 5 kali. Sama Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian pagi dan sore 3 kali. 5 tambah 3 berapa? 8. Kemudian pagi 3, sore 6. Jadi berapa? 11. Kemudian salat witir sekali, berarti berapa? 12. Kemudian mau tidur 3 kali, berarti berapa? 15. Belum kalau dia pasti lagi nyetir misalnya, atau lagi masak, atau lagi apa, kerja, dagang, dia baca kulhu 10-10 terus. Banyak sudah ya. Mumpung masih sehat ya ikhwah. Dan subhanallah, baca Al-Ikhlas tidak berat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Awali dengan isti'adzah dan basmalah. Tidak berat. Hanya amalan lisan. Tapi pahalanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi, jam'uhu sallallahu alaihi wasallam baina an-nadha'ir wa ghairiha fi rak'ah. Wa Nabi alaihi salatu wassalam kadang-kadang menggabungkan 2 surat dalam 1 rakaat yang semisal. Wa kana yakrunu baina an-nadha'ir min al-mufassal. Ini Nabi alaihi salatu wassalam setelah Al-Fatihah menggabungkan 2 surat pendek. Iya, ini dalam Al-Mufassal. Al-Mufassal itu yaitu surat-surat pendek, dinamakan surat pendek. Dari mana? Batasannya dari mulai surat Qaf sampai An-Nas. Itu mufassal. Maka yaqra'u surat Ar-Rahman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam misalnya baca surat Ar-Rahman dan An-Najm dalam 1 rakaat. Setelah itu rakaat kedua misalnya Nabi baca waqtarabat, yakni surat Al-Qamar dan Al-Haqqah dalam 1 rakaat. Atau itu di rakaat pertama di lain waktu. Kadang Nabi alaihissalatu wassalam baca surat At-Tur dan Adz-Dzariyat dalam 1 rakaat. Kadang Nabi alaihissalatu wassalam baca Idza waqa'atil waqi'ah, surat Al-Waqi'ah, dan baca surat Nun, Al-Qalam, dalam 1 rakaat. Kadang Nabi SAW membaca surat Al-Ma'arij, Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi', dan
surat An-Nazi'at dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat ba'dal Fatihah. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Wailul Mutaffifin dan Abasa wa Tawalla dalam satu rakaat. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Muddathir dan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Insan, Hal ata 'alal insan, dan La uqsimu biyaumil qiyamah dalam satu rakaat. Kadang Nabi alaihi salatu wasallam baca Amma yatasaalun dan Mursalat dalam satu rakaat. Kadang Nabi baca surat Ad-Dukhan dan Idza syamsu kuwirat dalam satu rakaat. Ini riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang membaca mengumpulkan surat-surat yang at-tiwal. At-tiwal itu yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi di sini redaksinya begini. Nabi baca setelah Al-Fatihah, ini salat malam maksudnya ya ikhwah, salat malam. Ini salat tarawih. Setelah Al-Fatihah Nabi baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ini redaksinya seperti itu. Di sini menunjukkan bolehnya seorang membaca surat setelah Al-Quran itu dari belakang. Maksudnya dari belakang itu maksudnya setelah An-Nisa baru Ali Imran. Padahal kan urut-urutannya dalam Al-Quran bagaimana? Ali Imran baru An-Nisa. Jadi tidak makruh sama sekali seorang habis misalnya rakaat pertama baca An-Nisa, rakaat kedua baca Ali Imran. Jaiz, boleh. Ini dalam satu rakaat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran ba'da Al-Fatihah dalam satu rakaat. Dalam keadaan rukuknya sama dengan berdirinya lamanya. I'tidalnya hampir sama dengan rukuknya lamanya. Sujudnya begitu pula hampir sama dengan i'tidalnya. Dihitung sama Syekh Ibnu Utsaimin 7 jam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 7 jam. Ini selesai witir, makan sahur. Masya Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam salat malam sampai kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang sufi yang mengatakan kalau sudah sampai mencapai derajat ma'rifatullah maka gugur kewajiban salat. Mereka pakai dalil ya akhwah. Mana dalilnya? Surat Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan pada dirimu, yakni ma'rifatullah. Nah, gimana cara bantahnya ini? Nah, mereka itu salah menafsirkan ayat. Ya hatta ya'tiyakal yaqin, maksudnya hatta ya'tiyakal maut. Beribadalah kau kepada Rabbmu wahai Nabi sampai kematian datang kepadamu. Ini sepakat ahli tafsir. Antum cek di tafsir mana saja. Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Sa'di, Al-Baghawi dan yang lainnya. Nah, orang sufi punya tafsir sendiri. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin, yaitu ma'rifatullah. Kalau sudah mencapai ma'rifat maka gugur kewajiban. Makanya sebagian mereka ketika sudah mencapai ma'rifat nggak sholat lagi, kemudian rambutnya dipanjangin, gondrong gitu kayak orang gila, kemudian datang malam-malam ke diskotik. Ngapain dia? Katanya zikir di sana sambil mabuk-mabukan. Akhirnya ada yang gila mereka, ada yang gila. Allah musta'an. Sudah gila gitu dikatakan wali lagi. Ya, udah rambutnya gondrong, gak pakai baju,
rokokan ini, ya. Ini wali nih, wali. Wali setan ya, akhi, ya. Ayo ya. Di sini penting ya, ikhwan, tafsir yang benar. Tafsir yang benar. Tafsir yang hak. Bukan tafsirnya orang-orang bodoh, orang-orang sufi dan yang ngawur. Karena yaqul afdhalus salat tulul qiyam. Ya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Makanya orang yang berdiri lama dalam salat dinamakan al-qanitin. Begitu pula al-qanitat. Laki perempuan yang lama berdiri itu dalam salat dinamakan qanitin dan qanitat. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdal, lama berdiri atau sujudnya lama. Ada yang memilih pendapat yang pertama, ada yang kedua. Yang paling bagus sebagaimana yang Nabi laksanakan. Bahwa Nabi itu kalau melakukan gerakan sholat, sujud misalnya, sujudnya itu tidak terlalu lama melebihi rukuknya. Ya, ini mirip-mirip Rasulullah SAW. Begitu pula berdirinya, kecuali kalau berjamaah. Maka Nabi SAW memperhatikan kondisi jamaah. Jadi Nabi SAW kadang panjang, kadang pendek itu dengan memperhatikan kondisi jamaah. Kira-kira di sini diterapkan salat tarawih baca Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, siap gak? Siap gak ya akhi? Kayaknya gak siap deh. Ya jangan nanti. Iya. Tapi kalau di pesantren silakan. Ada salah seorang ustadz yang pernah di Syekh Mukbil, bahwa di tempatnya Syekh Mukbil itu kan rata-rata anak muda semua. Salat tarawihnya itu dari jam 9 sampai sahur. Ya anak muda semua ya gak apa-apa. Dan imamnya hafid Quran. Terutama itu di 10 malam terakhir. Masya Allah. Kalau di sini kayaknya janganlah. 45 menit itu sudah orang bilang lama itu sudah. Iya kan? 45 menit. Iya. Jadi melihat kondisi jamaah. Pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ngimami salat Isya baca Al-Baqarah. Salah satu imamnya itu keluar dari jamaah, salat sendiri di belakang. Setelah itu pulang. Para makmum ngasih tahu sama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, dia munafik. Maka orang itu dengar dikatai munafik. Maka dia lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Mu'adz dipanggil sama Rasul. Ya Mu'adz, afattan anta? Apakah kau menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Kenapa kau tidak baca surat wal-laili idza yaghsha, salat Isya, wasyamsi wadduhaha, was-samai wat-tariq, was-sabbihisma? Ya. Karena di antara makmum ada yang punya hajat. Dia pengen segera pulang karena mungkin ada keluarganya yang sakit atau apa, ya. Ya. Semenjak itu tidak panjang lagi kalau salat Isya. Gitu ya. Jadi melihat kondisi makmum. Wa kana idza qara'a laysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta qala subhanaka fabala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai baca alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ini surat apa ini ya akhi? Al-Qiyamah ya. Maka Nabi setelah itu membaca subhanaka wa bala fabala. Maha suci engkau ya Allah, dan bahkan jika Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la sampai sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi baca setelah itu subhana rabbiyal a'la. Tapi ada sebagian orang saya dengar
suhufi Ibrahim wa Musa. Terus ada makmum menjawab alaihissalam. Nah, itu nggak ada dalilnya itu ya. Nggak ada dalil. Yang ini ada kalau ini. Ketika Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Ya, sampai di sini ya ikhwani. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya bab jawazul iqtisar 'ala al-Fatihah. Bolehnya hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Barakallah li wa lakum. Ya. Seseorang yang mencintai surat Al-Ikhlas itu bisa menyebabkan dimasukkan ke dalam surga. Kita juga sangat berharap mudah-mudahan apabila kita mencintai Al-Ikhlas ini memang bisa menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabb. Nah, kemudian misalnya bentuk cintaan kita ini lebih banyak membaca surat Al-Ikhlas tiap hari kita. Kemudian kita meyakini apa yang ada di dalam kandungan surat Al-Ikhlas itu. Nah, apa itu sudah cukup Ustaz? Atau mungkin masih ada persyaratan yang lain? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, lihat kondisi orang yang baca surat Al-Ikhlas itu. Kalau dia tidak hafal, sulit menghafal kecuali itu, la bas, tidak apa-apa. Tapi bagi yang hafal Quran, la ya. Ya, bagi yang hafal Quran ya jangan cuma Al-Ikhlas saja. Hendaklah dia membaca surat yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah melakukannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang membaca Al-Ikhlas itu kenyataannya dia juga membaca surat yang lainnya setelah Al-Ikhlas. Jadi bukan hanya Al-Ikhlas. Tapi bagi yang betul-betul tidak bisa hafal kecuali Al-Ikhlas, maka boleh. Bagi anak-anak muda saya anjurkan berdoa minta sama Allah ilmu kepada Allah Azza wa Jalla dan menghafal, bisa menghafal Quran, ditambahi dengan kalimat la yunsa, sebagaimana doanya Abu Hurairah, Allahumma rzuqni ilman la yunsa atau la yansa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak pernah lupa. Ini aku tidak pernah lupa. Karena ada sebagian orang kesulitan dia menghafal, kesulitan memahami dan mengingat. Mintalah sama Allah, adukan sama Allah. Allahumma rzuqni ilman la yunsa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang tidak pernah lupa. Jadi gak gampang lupa, ingat terus, nyantol terus di otak dan di hati. Nah, itu sangat penting doa ini ya ikhwah, buat kita sekalian. Mari kita membaca doa ini dan minta sama Allah agar dijauhkan dari sifat sering lupa, sehingga ayat-ayat itu nyantol dan hadis itu nyantol. Tapi ya itu harus dilakukan sebab-sebab sering baca itu, murajaah, mengulangi hafalan Quran setiap hari. Para qari itu yang hafal Quran semuanya mengatakan begini, yang mungkin ya, apalagi imam-imam di Saudi Arabia, Masjidil Haram, itu setiap hari murajaah 5 juz. Setiap hari murajaah 5 juz rata-rata itu. Nah kalau kayak gitu nanti hilang. Ya. Semoga Allah menolong kita semua dan keluarga kita semua, anak-anak kita semua, keturunan kita.
untuk mudah menghafal Quran dan mutqin, tidak lupa menghafal Quran dan sunnah. Amin. Yang lain? Kalau nggak ada saya tutup ya. Baiklah kita, iya silakan terakhir. Iya, memang ada hadisnya bahwa Nabi SAW pernah waktu sholat sir, yaitu duhur atau asar, Nabi agak mengeraskan sedikit bacaannya, karena ada tujuan bahwa Nabi mengajarkan kepada para sahabat apa yang Nabi baca ketika sholat. Tapi itu sekali-sekali saja. Bagi yang sudah bisa, nggak perlu kita sholat duhur, asar seperti sholat Jumat, bahwa antar baca Al-Fatihah dan surat, nanti dikira aliran baru lagi. Pernah itu saya waktu di Persis, saya pernah mondok di Persis sebentar, 1 bulan. Ya 1 bulan. Waktu itu tiba-tiba sholat duhur apa sholat asar itu imamnya baca keras. Memang ada hadisnya, pernah sekali Nabi SAW. Dan itu sampai beritanya kepada Ustaz siapa pimpinan pondok waktu itu, lupa saya, sudah meninggal, Allah yarham, Ustaz Ghazi. Nah, langsung malamnya ditegur mereka semua. Dari mana? Kita semua kan sudah ngerti bacaan sholat duhur, tidak perlu imamnya baca dengan keras. Jazakallah khair. Ya. Jadi ini kadang disalahpahami ketika baca sebuah hadis tanpa melihat sebab langsung diamalkan. Walaupun kadang-kadang nggak perlu melihat sebab, tapi pada saatnya melihat sebab. Jika Nabi mengerjakan itu ada sebab dan sekali saja, maka jika tidak ada sebabnya ya jangan diamalkan. Contoh ya ikhwah, Nabi SAW pernah ketika kedatangan tamu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, Nabi kelihatan sedikit pahanya, lutut sama paha sedikit. Ketika Utsman masuk bertamu, Nabi menutup pahanya dengan kainnya. Maka Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa kau melakukan itu ya Rasulullah? Ketika Abu Bakar dan Umar masuk, kau sedikit nampak paha. Ketika Utsman masuk, kau tutup. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak malu? Malaikat malu dengan Utsman. Nah, terus dipahami sama sebagian orang, oh berarti Nabi membolehkan menampakkan paha. Akhirnya dia setiap hari pakai celana pendek. Memangnya Nabi pakai celana pendek terus? Kan itu sekali aja. Gitu loh. Nah ini malah setiap hari. Jadi sesuatu yang jarang jangan diseringkan. Yang sering dikerjakan Nabi malah dijarangkan, dibolak-balik. Allah musta'an. Demikianlah ya akhwah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita al-fiqh fid din, semoga Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita amal saleh, dan Allah Azza wa Jalla memberi kita ilmu yang mutqin, yang tidak pernah lupa, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan diterima amal saleh kita dan diampuni semua dosa kita, dan untuk orang tua kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.